Bikin heboh. Setelah mendapatkan ancaman beberapa waktu lalu via daring, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi diduga kembali mendapatkan teror. Kali ini rumah Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat diduga dikirimi ular king cobra guys sebanyak 2 kali. Ya Allah, segitunya ya sama Bapak Gubernur. Kira-kira siapa nih guys yang sudah mengirimi ular king cobra ya sebanyak 2 kali? Kita doakan saja ya, semoga Allah melindungi Kang Deddy Mulyadi. Oke, jadi seperti apa videonya? Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Gubernur Jawa Barat yang sangat luar biasa. Benar-benar kinerjanya sangat-sangat luar biasa. Saya dari negeri Formosa, saya mendukung, saya memberikan sedikit pesan untuk seluruh warga Jawa Barat yang menonton video saya ini. Tolong jaga gubernur Anda. Jangan dengarkan biarpun gubernur Anda dibilang otak dangkal, pemikiran dangkal sama seorang komentator apa itu oleh Rocky Gerung. Ya, Indonesia tuh nggak butuh 1000 Rocky Gerung pun nggak nih. Indonesia butuh Benar Bu. satu ataupun seberapa gelintir sosok seperti gubernur Jawa Barat. Indonesia bila mana ada 1, 2, 3, bahkan 10 gubernur seperti Jawa Barat, Indonesia pasti akan menuju Indonesia maju dan Indonesia yang punya martabat dan terhormat di mata dunia. Jadi, khususnya untuk Jawa Barat, tolong jaga dengan baik, bersatu kalian untuk mendukung semua kinerja gubernur Anda. Karena apa? Saya bisa mendukung dari negeri Formosa. Saya bukan pendukung siapa-siapa karena saya sudah warga negara Taiwan, tapi saya sangat-sangat mensupport sekali dari negeri Formosa karena gubernur Anda adalah seperti akan mewujudkan mimpi para rakyat kecil yang selama ini tidak mendapatkan sebuah kemakmuran, keadilan. Karena menurut saya pengalaman saya tinggal di negara luar negeri yang begitu maju, terusnya Taiwan. Jadi gubernur Anda itu akan menjadikan, memanusiakan manusia. Dan dia, kenapa saya dukung? Karena dia akan program-programnya seperti yang terjadi, yang sudah saya nikmatin di negeri Taiwan ini. Ya, apalagi gubernur Anda sangat punya hati dan perasaan naluri yang sangat lembut, mengerti apa yang orang kecil inginkan, rakyatnya inginkan, karena dia pernah merasakan bagaimana menjadi orang kecil. Karena itu, pesan saya dari negeri Formosa, ayo kalian, khususnya warga Jawa Barat, bergandeng tangan erat, dukung semua kinerja misi gubernur Anda, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, sekali lagi saya mendukung, bahkan kemungkinan kalau Indonesia bisa dipimpin oleh seorang yang seperti KDM Pak Deddy Mulyadi, Indonesia saya yakin lebih maju dari Taiwan, Jepang, dan Eropa. Saya yakin itu karena saya belajar dari pengalaman saya tinggal di sini, dan dia mempunyai sebuah ide-ide gagasan yang bertujuan sangat mulia, yaitu memanusiakan manusia. Bila seorang pemimpin sudah mempunyai cita-cita luhur untuk memanusiakan manusia, insya Allah niat mulianya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mengirim doa saya dari jauh karena saya masih cinta Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik berpikir dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikir dalam tapi banyak membuat orang tenggelam. Jawaban ini adalah dari KDM ketika dikritik oleh Rocky Gerung bahwa membawa militerisasi ke barak bagi anak muda itu adalah berpikiran dangkal. Dan dijawab oleh KDM, lebih baik berpikiran dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikiran dalam tapi menenggelamkan banyak orang. Menurut sahabat, bagaimana cara menjawab kritik dari KDM tadi? Coba ditunggu komennya. Ya, sebenarnya kritikan dari RG itu nggak usah ditanggapi ya, karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau cuma penjelasan, kalau cuma omong-omong tanpa tindakan ya sama saja ya, tidak masuk di akal juga. Jadi lebih baik banyak tindakan tapi omong-omongnya sedikit ya, daripada banyak omong-omong tapi tindakannya sedikit. Jadi mungkin gitu aja sih kalau menurutku.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam Sampurasun, Wilujeng warahmatullahi Enjing, wabarakatuh. wargi Jabar. Semoga sehat selalu dan seluruh warga net dimanapun berada. Saya sangat sayang pada Anda semua, karena Anda semua begitu menyayangi saya. Yang menyayangi itu ada dua. Satu yang memberikan supporting terhadap apa yang saya lakukan. Yang kedua, melakukan otokritik terhadap apa yang saya lakukan. Dua-duanya sayang. Saya tidak akan menganggap bahwa yang mendukung itu adalah saudara kandung, kemudian yang kritik saudara tiri. Enggak, dua-duanya adalah sahabat saya. Dan hari Jumat itu 100 hari kerja kepemimpinan saya dan Kang Erwan di Provinsi Jawa Barat. Tentunya di 100 hari kerja ini bukan hal yang bisa kita lihat hasilnya hari ini, tapi minimal kerangka dasarnya sudah terletakkan dengan baik. Infrastruktur sudah terbangun dan berjalan, dan yang paling utama saya itu adalah fokus pada pembenahan, pembentukan sikap dan mental. Nih, anak-anak kita ini macam-macam. Bukan hanya tawuran di jalan, bukan hanya bacok, bukan hanya main game online seharian, bukan hanya bolos sekolah, bukan hanya melawan pada orang tua. Di salah satu SMA negeri di Bandung, itu pasang CCTV di toilet. Tentunya anak-anak remaja yang perempuan merasa menjadi korbannya dan menimbulkan kekecewaan, kemarahan. Karena produk dari CCTV itu pasti dikoleksi secara pribadi. Nah, dan saya sudah melakukan tindakan ya. Saya sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Bandung dan sudah dilakukan penindakan. Setelah penindakan ini nanti kita lihat apakah proses pidana anak atau nanti harus kita bina melalui barak militer yang hari ini banyak pihak yang minta menghentikannya. Nggak apa-apalah, banyak pihak minta menghentikan. Kalau saya jalan terus karena itu baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, seluruh rangkaian ini diperlukan tindakan-tindakan yang berani, sikap yang lugas, dan koordinasi yang baik. Sehingga saya hari ini merasa sangat terbantu oleh jajaran Polri, sangat terbantu oleh jajaran TNI, dan sangat terbantu oleh seluruh warganet di seluruh daerah. Dan semuanya mudah-mudahan apa yang dilakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Salam untuk semuanya ya, sehat selalu. Hari ini saya harus jos lagi sampai malam. Oke, Pak. Suka kamar KDM, kamar beliau. Kita usaha. Bro. Kan lawana. Mending kieu asup ka Iwan pagi jualan jadi konten. Jadi duit. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Udah 2 kali. Jangan ya? dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Waduh, Pak, ini mah namanya bukan bercanda lagi, tapi ini sudah keterlaluan. Sudah 2 kali, guys, Kang Deddy Mulyadi dikirimi ular king cobra di depan gerbang rumahnya. Kira-kira siapa ini yang sudah mengirimkan ular king cobra itu ya ke depan rumahnya Kang Deddy Mulyadi? Wah, asli kayak gini nih yang udah ngirimin ular king cobra itu. Mungkin kalau ketemu bakalan disikat ya. Lagian berani-beraninya gitu. Nah, mungkin kedepannya ini di seluruh sudut-sudut rumahnya Kang Deddy Mulyadi atau di depan gerbang ini perlu sepertinya ya dipasangi CCTV. Ya mudah-mudahan pasti setelah ada yang ngirimin ini nih ular king cobra ini, pasti Kang Deddy Mulyadi juga pasti masangin CCTV. Jadi biar tahu gitu loh siapa pelaku sebenarnya yang sudah meneror Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita lanjut lagi videonya. Saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan wah, isinya benar-benar daging semua. Dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan negeri ini akan hancur
manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang luar biasa. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Dan beliau membawa spirit itu. Tentu kita semuanya bisa meneladani dan mari kita bersama-sama ya bahu membahu, sarendek, saigel, sabobot, sepihanean. Kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Karena kalau kita asal-asalan tidak mungkin kita berubah. Nyoreang mangsa tukang ngaji diri kiwari. Hari ini Jawa Barat belum baik-baik saja. Kita masih punya PR, angka pengangguran kita masih tinggi 6,75%. Kemiskinan kita masih di angka 7,08%. Indeks Gini kita, kesenjangan di kita masih 0,428%. Stunting kita dari 21 alhamdulillah ada penurunan, kurang lebih sekarang di angka 15,9%. Itu PR kita dan itu tanggung jawab Pemda Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada ASN, ada P3K, ada PNS, dan Anda yang barusan dilantik ya sama-sama punya tanggung jawab, sama dengan saya, sama dengan Bapak Ibu para kepala OPD. Jangan main-main, jangan sampai kita hanya numpang hidup gitu jadi ASN untuk mendapatkan gaji dan TPP. Terlalu sederhana, bahkan dihadapkan dengan masyarakat yang hari ini banyak yang kesulitan, hina kita. Kalau kerja dengan niat hanya untuk mendapatkan pendapatan, sehebat-hebatnya Anda bekerja, paling biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond. Nah, benar. ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata. ASN yang punya kapasitas extraordinary. Karena masalahnya juga extraordinary. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja, ngapain? Nggak usah dilantik. Kalau hanya formalitas. Saya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe yang kami suarakan. Cijambe apa tuh? Cijambe? Cijambe itu kali Oh, Jambe. sungai besar yang ada di situ tuh? Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air. Nah, parkir sementara. Tempat parkir sementara. 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ya, ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Rocky Gerung, bahasanya itu selalu membuat kontroversi. Kenapa membuat sakit hati orang? Kemarin-kemarin ngomongin Pak Prabowo, terus Pak Jokowi, sekarang Bapak Aing disebut maneh, cenah otaknya dangkal. Sikat yang dangkal itu siapa? Ayo, saya salut kamu pintar. Ya, namun kepintaran itu harus punya bahasa yang baik dan dikontrol bahasanya agar tidak menyakiti manusia lainnya. Apa sih maunya? Apa sih tujuannya menghina orang dengan bahasa yang seceplos-ceplosnya? Tolonglah, kepintaran Anda akan drop kalau Anda tidak mempunyai karakter yang baik. Kritisan Anda itu membuat orang menjadi melawan Anda gitu loh. Terus maunya apa? Mau cari musuh? Gak baik loh. Seperti itu, cari musuh di mana-mana dengan statement-statementnya. Tapi yang herannya lagi, kenapa wartawan selalu mengundang orang ini gitu loh. Dulu saya suka banget loh dengan kritikan-kritikan Anda yang sesuai dengan nalar saya gitu loh. Tapi sekarang lama-lama Anda sudah selalu melecehkan orang lain gitu, menghina, terus memberikan satu slogan-slogan yang membuat orang tuh jadi gerah gitu loh. Please lah, ya.
introspeksi diri Anda, karena Anda juga tidak sempurna. Apapun yang diucapkan sama Anda itu membuat orang menjadi jengah terhadap Anda. Ingat, hidup ini sementara, Bung. Jangan cari musuh, karena kamu tidak akan selamanya di dunia ini. Yang ada, Anda dimusuhi semua orang. Oke? Tapi ingat, kali ini Anda salah lawan. Bapak Aing teh atuh Kang Deddy Mulyadi nggak bisa. Banyak pendukungnya dan dia sudah ada di jalur yang benar. Oke? Coba nih Pak RG, kali-kali bantulah masyarakat menyelesaikan banjir ya, apalagi khususnya di Bekasi kayak kemarin itu. Kira-kira mampu nggak ya untuk mengatasi banjir? Jangan selalu menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, masa apa-apa yang nyelesain Kang Deddy Mulyadi, apa-apa Kang Deddy Mulyadi. Jadi seolah-olah itu semuanya kayak Gubernur Jawa Barat ya yang menyelesaikannya. Jadi nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata teori tanpa aksi itu ya sama dengan nol ya guys ya. Makanya kemarin tuh banyak nih yang di kolom komentar aku lihat yang tadinya awalnya mendukung RG, karena dia itu kemarin udah ngeritik Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing, sekarang yang tadinya mendukung RG itu jadi males, jadi kecewa gara-gara RG ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong. Ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Brandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural, mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malah kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Warga, lu tahu kagak terkait kabar baru dari KPAI no? Abis dia di roasting no sama Komisi 13 DPR RI. Puas banget gua di situ ngedengernya. KPAI dikatain macan ompong sama Komisi 13. Terus ingat nggak video gua yang terkait, tolong dong DPR revisi tuh undang-undang terkait tupoksinya si KPAI. Dan ternyata guys, sama Komisi 13 juga itu dia pengajuan juga itu ke Ketua DPR untuk direvisi lagi itu undang-undang terkait KPAI. Puas banget gue. Gimana kagak dipanggil macan ompong, orang ketuanya juga udah kayak nenek-nenek ompong. Bahkan kata Komisi 13 juga, kalau dilihat-lihat katanya KPAI ini tuh tidak ada kinerjanya, gitu kan. Hanya sosialisasi aja, gitu di layar kaca. Bahkan katanya KPAI ini juga tidak ada sentuhan sama sekali, tidak ada menyentuhnya sama sekali di masyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun masyarakat di daerah-daerah. Terkhususnya untuk anak-anak. Emang iya, betul. Tidak ada apa-apanya, iya, betul Pak, setuju. Bahkan KPAI malah kalah sama LPSK. LPSK gercep banget nanganin kasus terkait yang ada kasus itu tuh yang guru ngaji sama santrinya itu. Lah KPAI di mana? Kagak ada, diem-diem aja. Cuma sosialisasi doang di layar kaca di TV-TV. Gemes banget gua, jijai ngelihatnya. Oke teman-teman semuanya, gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, aku seneng banget ya kalau ada empok ini nongol di beranda aku. Terima kasih empok ya yang sudah mewakili kami sebagai pendukungnya Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan para netizen, para warganet yang mendukung Kang Deddy Mulyadi diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, pokoknya doanya yang baik-baik saja ya untuk kalian semua. Nah ini kita akan komentari sedikit ya tentang KPAI. Nah ini KPAI memang sekarang menjadi sorotan juga ya, dan
KPAI gara-gara kemarin mengkritisi kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya KPAI dirujak ya sama netizen. Lagian mereka ini padahal sekarang Kang Deddy Mulyadi punya program bagus kok malah dikritisi ya. Orang mereka aja nggak pernah turun ke lapangan tuh ternyata. Mana gajinya gede banget ya, 21 juta. Tapi kerjanya cuma mengawasi, cuma memantau katanya guys. Gimana nggak bikin gedek coba masyarakat itu, makanya sekarang pada kesel ya sama KPAI. Ya terbukti ya kalau aku lihat di kolom komentar ini. Nggak ada satupun ya yang membela KPAI. Ya KPAI tugasnya cuma mengawasi. Jadi ya gimana ya? Menurutku mah mending dibubarkan aja lah ya, ganti sama yang lebih bermanfaat gitu loh. Kalau cuma mengawasi sama memantau mah ya semua orang aja bisa. Lagian gajinya gede, kerjanya cuma kayak gitu lah. Ngapain ya, sama aja dengan si RG lah ya ini mah. RG kan bisanya cuma teori tanpa tindakan. Jadi ya menurutku sih KPAI gak ada manfaatnya sih buat masyarakat. Gimana menurut kalian? Kalian setuju atau enggak? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan nantikan uploadan video dari kami selanjutnya.